Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini gue bakalan ngebahas alur cerita film Mariposa yang dirilis tahun 2021. Di awal film kita diperlihatkan dua wanita sedang mengobrol akrab. Dan kenalkan, ini adalah Acha dan sahabatnya adalah Manda. Mereka berdua menceritakan salah satu pria yang bersifat dingin sekali dan terkenal cuek. Namun, Acha menyukai pria itu saat pertama kali dia melihatnya. Tiba-tiba pria itu pun datang ke kantin dan namanya itu adalah Iqbal. Acha yang melihat itu langsung ingin berkenalan dengan Iqbal. Namun, dengan dinginnya Iqbal tidak menghiraukannya. Sampai-sampai Acha meminta nomor teleponnya Iqbal. Namun, Iqbal menolaknya. Dengan percaya dirinya, Acha bersikeras untuk meminta nomor teleponnya. Dan akhirnya Iqbal pun memberikan lalu meninggalkannya. Setelah mendapatkan nomor telepon Iqbal, Acha berniat untuk menelpon Iqbal namun dilarang oleh Manda. Namun Acha malah berpura-pura kepencet teleponnya padahal sengaja. Jadi percuma kerja penuh kopi. Jadi ini Iqbal kan? Saya Jumali 43611. Manda pun tertawa karena ternyata nomor yang diberikan Iqbal ternyata adalah nomor tukang urut. Singkat cerita, Acha dan teman-teman lainnya sedang mengadakan camp seleksi untuk mengikuti Olimpiade tingkat nasional. Namun di saat semua orang sibuk mengerjakan soal tes, Acha malah memandangi Iqbal. Gurunya yang memanggilnya pun tak terdengar. Hebatnya si Acha ini telah mengisi soal tersebut. Sampai akhirnya gurunya pun mengumumkan siswa yang memiliki nilai tertinggi dan dijadikan satu tim untuk pertandingannya di Olimpiade yang akan mendatang. Orang yang kepilih itu antara lain Juna, Acha, dan juga Iqbal. Di saat di dalam bus, Acha berhayal mempunyai anak dengan Iqbal. Acha tuh lagi bayangin nanti udah gede nikah sama Iqbal. Punya anak, punya rumah sendiri. Di malam harinya, ayahnya Iqbal sedang menasihati Iqbal, di mana Iqbal harus bisa mendapatkan biaya siswa untuk melanjutkan kuliahnya. Dan Iqbal dilarang untuk berpacaran. Mungkin ini adalah alasan untuk Iqbal tidak berpacaran. Keesokan harinya, sahabatnya Iqbal malah usilin Iqbal bahwa Iqbal telah berpacaran dengan Acha, padahal belum. Singkat ceritanya, upacara pun dimulai. Namun, Acha bingung kenapa Iqbal bolos upacara. Ternyata Iqbal kulitnya sensitif dengan panas pagi, makanya dia bolos. Dan uniknya, Acha malah ikut bolos agar bisa nemeni Iqbal. Singkat cerita, mereka berdua dihukum karena bolos upacara dan ditugaskan untuk membersihkan kolam renang. Tidak lama dari itu, Acha yang melihat Iqbal kecapean hendak membantunya dan Iqbal pun menolaknya. Dan ternyata saat Acha tenggelam itu pun pura-pura dan malah Iqbal yang malah tenggelam. Dan di sini pastinya Iqbal akan dikasih napas buatan dong. Singkat cerita, mereka bertiga latihan ujian tes untuk persiapan Olimpiade nanti. Pulang dari sekolah, Acha bercerita dengan Manda. Dan Acha meminta solusi untuk membuat Iqbal menyukainya. Dan Manda memberitahu solusinya, cuekin Iqbal selama 7 hari. Jika dia memberikan perhatian, jadi Iqbal suka Acha. Namun, kalau sebaliknya Iqbal biasa-biasa aja, berarti dia harus melupakan Iqbal karena Iqbal tidak memiliki rasa apa-apa. Acha pun menjalankan rencananya di hari pertama. Singkat cerita, hari ketiga sudah berlalu. Acha dan Iqbal pulang dari tes ujiannya. Namun, Acha disuruh pulang oleh gurunya bersama Iqbal. Mau gak mau, Iqbal pun pulang dengan Acha. Uniknya, Acha malah berhayal lagi nih guys. Kak, beli kipas kak, gratis angin selamanya. Ada boneka sapi, beliin buat Acha. boneka sapinya, Neng. Sampai di rumah, Manda langsung heran kenapa mereka bisa pulang berdua. Namun Acha berkata itu hanya disuruh pulang sama Pak Bambang. Malam harinya Acha menelpon Iqbal, namun tiba-tiba ayahnya Iqbal menyita HP Iqbal. Uniknya ini, ayahnya Iqbal terganggu tidurnya karena Acha selalu chat Iqbal terus-menerus. Pagi harinya pun tiba. Di saat sarapan pagi, ayahnya Iqbal kesel dengan Iqbal. Dan Iqbal pun pergi ke sekolahnya. Dan Iqbal juga kesel karena dimarahi oleh ayahnya.
Dan ia berkata kepada Acha adalah cewek murahan. Setelah kejadian itu, Murahan? Ini tuh namanya perjuangan, bukan murahan. Lo tuh nggak tahu malu. Acha mulai sadar bahwa Acha harus mundur, walaupun itu susah untuk melupakan Iqbal. Singkat cerita, jam ujian tes dimulai. Namun, Acha belum juga datang. Acha pun tiba-tiba datang dan ingin melanjutkan ujian olimpiade tersebut. Waktu ujian kompetisi untuk lolos ke babak selanjutnya pun dimulai. Di pertengahan acara, terlihat Acha mimisan karena penyakitnya itu, dan Juna memberikan perhatian. Namun setelah selesai dielap itu mimisan, Juna masih bertukar jawaban. Namun Iqbal marah karena Acha sedang sakit dan harusnya istirahat. Tapi Acha bersikeras untuk melanjutkannya dan cuek pada Iqbal. Setelah 20 menit ke depan, pertandingan telah selesai. Semuanya malah marah-marah kepada Iqbal karena Iqbal lama mengerjakan soal-soal tadi. Dan telepon dewan juri pun sampai dan mereka pun lolos. Namun, Acha pingsan dan dibawa ke ruang perawatan. Namun, Iqbal yang menjaganya didatangi oleh ayahnya dan marah-marah kepada Iqbal karena tidak belajar dan menyuruhnya untuk meninggalkan Acha dan balik ke penginapan untuk belajar. Tidak lama, susternya pun membawakan makanan dan menyuruh Iqbal menyuapi Acha. Namun ketika Iqbal membangunkan Acha, Iqbal malah panik karena Acha tidak bangun-bangun. Iqbal pun bergegas memanggil suster, dan ketika Iqbal dan suster balik, Acha sudah makan sendiri. Suster itu pun menyuruh untuk Iqbal menyuapi Acha. Suapin. Sok, duduk sini. Aduh. Sok. Setelah suster itu keluar, Acha menolaknya saat hendak disuapi karena Acha mendengar pembicaraan Iqbal dengan ayahnya. Dan Acha nggak mau disalahkan jika Iqbal kalah besok. Keesokan harinya, Juna dan Iqbal hanya berdua, dan terlihat Juna panik. Namun saat waktu dimulai, Acha datang dan bergabung kembali dengan mereka. Kompetisi pun dimulai. Setelah dari kompetisi itu, mereka semua berkumpul dan Pak Bambang ditelepon oleh dewan juri. Namun Pak Bambang jahil. Kata Pak Bambang kalau mereka nggak lolos, dan Iqbal langsung kaget karena Iqbal pasti langsung dimarahi oleh ayahnya. Dan Pak Bambang pun ngomong kembali bahwa mereka lolos ke babak final dan masuk 3 besar. Ya, benar. Jawabannya benar! Singkat cerita, orang tua mereka saling bertemu. Namun, ternyata Iqbal mengakui bahwa jawaban tadi diberitahu oleh Acha. Keesokan harinya, Acha membagikan undangan ulang tahun. Namun Iqbal tidak diundang. Malam hari pun tiba, dan pesta ulang tahun Acha pun dimulai. Namun Acha sedang menunggu Iqbal, dan Iqbal yang ingin menchatting Acha untuk mengucapkan happy birthday langsung didatangi oleh ayahnya dan langsung dihapus oleh Iqbal. Iqbal dan ayahnya sedang diskusi dengan orang yang ingin mencari anak-anak berbakat untuk diberikan beasiswa. Namun Iqbal menolaknya karena Iqbal tidak suka dengan sains. Dan ketika ayahnya marah dengan Iqbal yang tidak suka dengan sains, Henry pun memberikan solusi dan dianya pun memberikan kebebasan kepada Iqbal. Di sisi lain, saat pesta berlangsung, Acha memberi kue kepada Juna. Namun, sebelum Acha memberikan kue tersebut kepada Juna, Acha nanya kepada Juna apakah dia menerima titipan undangan Iqbal. Ternyata, Manda tidak memberikan undangannya kepada Iqbal, karena Manda gak mau Iqbal datang, dan Acha menangis ketika mendengar undangan Iqbal tidak diberikan. Di sela obrolan mereka, sahabat-sahabatnya Iqbal datang dan memberitahu pada Acha ada kejutan untuknya. Dan ternyata kejutan itu adalah Iqbal yang datang dan menemui Acha. Dan Iqbal pun sadar bahwa dia juga mencintai Acha, dan Iqbal pun menembak Acha. Dan mereka pun jadian. Acha mau jadi pacar Iqbal. Dan di saat hati Acha dan Iqbal berbunga-bunga, Juna datang dan memberikan kue yang diberikan oleh orang yang tersayang. Dan Iqbal malah bercanda di saat hendak memakan kue tersebut.
Dan cerita pun selesai. Oke guys, sebelum di close video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Karena subscribe itu gratis. See you, bye-bye.